Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai boundary layer. Tapi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dahulu. Pertama itu saya Rajendra Rambi sebagai moderator. Selanjutnya, Nama saya Aryo Dwi Bergandi sebagai ketua kelompok. Saya Hana Fatimah Rahmati Fajri. Anissa Tulgania. Saya Sajidan Basara. Saya Nabila Firia Aroni. Yohanes Martin. Saya Febri Ariandi. Dari Anggara. Saya Ismail Saputra Nasution. Saya Dina Laura. Saya Indra Fauzan. Adapun presentasinya mengenai boundary layer yang satu yang udah disebutkan anggota-anggota kelompok dan ketua kelompok. Masuk ke outline. Jadi di sini kita tuh ngebahas introduction of boundary layer, energy dissipation in a linear wave boundary layer, terus turbulent wave boundary layer, terus yang keempat bottom shear stress in 3D wave, current boundary layer, dan terakhir glossary yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama introduction. Boundary layer merupakan daerah di mana aliran yang menempel langsung dengan permukaan dan lapisan pada titik di mana kecepatan aliran mendekati kecepatan free stream. Pengaruh gesekan dinyatakan oleh tegangan geser atau still stress yang disebabkan oleh velocity gradient yang sangat besar. Tegangan geser tersebut terjadi karena viskositas dari fluida yang mengalir di atas permukaan dan adanya koefisien skin frame, atau merupakan sebuah aliran udara yang mengalir pada suatu benda yang menyebabkan adanya perubahan kecepatan aliran udara dari yang paling kecil sampai dengan suatu daerah yang mempunyai kecepatan udara bebas. Energy dissipation in a linear wave boundary layer. Salah satu penemuan terpenting dalam mekanika fluida adalah fakta vortisitas itu tidak dihasilkan di dalam aliran normal. Itu selalu berasal dari gangguan di sepanjang batas atau diskontinuitas aliran. Ini menyebabkan lapisan batas berkembang. Lapisan batas adalah lapisan dengan vortisitas yang signifikan karena gradien kecepatan yang besar dalam arah tegak lurus terhadap batas. The boundary layer equation formulation of the problem, lapisan batas berkembang karena viskositas menyebabkan fluida menempel di dinding, yang berarti bahwa di dinding kecepatannya itu 0. Itu asumsi batas bidang pada dasarnya, atau aliran laminar mengisyaratkan itu kita dapat membatasi pemeriksaan kita pada aliran 2D pada bidang vertikal perambatan gelombang. Lapisan batas bisa berupa laminar dan turbulen, tetapi akan selalu demikian mulai dari laminar. Maksudnya dalam aliran osilasi seperti gelombang, lapisan ini bergeser dengan kecepatan tegak lurus dan ke bawah akan sangat menipis. Berikutnya ada solusi urutan 1 atau the first order solution. Solusi untuk masalah 1, pesanan paling mudah diperoleh jika mempertimbangkan kompleks setara dengan pada gambar 10.1.14. Kami pertama kali memperkenalkan defect velocity diberikan pada gambar 10.1 dan titik 13. Selanjutnya, solusi urutan 2. Pada dasarnya, di persamaan 10.1.16 persis sama dengan 10.1.14, kecuali bahwa tidak homogenan di sisi kanan berbeda. Di kasus 10.1.14, bagaimanapun dapat mengubah persamaan menjadi bentuk homogen di persamaan 10.1.19 yang bisa diselesaikan dengan lugas metode. Ini tidak mungkin untuk persamaan untuk solusi orde 2 di persamaan 10.1.16. Di sini dapat menyimpulkan dari persamaan 10.1.16, solusi orde 2 terdiri dari banyak osilasi dan komponen stabil. Oke, berdasarkan persentaan di atas, terdapat rumus 10.13 di sini, yaitu U sama dengan U2 cos 2 theta. Setelah itu terdapat rumus 10.1.14 yang bertuliskan UT1 dikurang VU ZZ1 sama dengan UT1. Terus terdapat 10.16 yang bertuliskan UT2 kurang
VU ZZ2 sama dengan UT2 tambah U1 UX1 dikurang U1 UZ1 dikurang W1 dikali UZ1. Dan yang terakhir di persamaan 10.1.19 terdapat delta V sama dengan delta V per AT sama dengan V D kuadrat V per DZ kuadrat. Aliran yang stabil as dalam lapisan batas gelombang. Komponen dari solusi order 2 ke gelombang. Masalah lapisan batas sebenarnya lebih menarik daripada masalah osilasi bagian U, di mana U hanya merubah detil bagaimana variasi waktu dari U adalah as menambahkan elemen baru ke aliran. Kecepatan bersih diinduksi oleh aliran osilasi di lapisan batas. Ini disebut stabil. Evaluasi dari hasil untuk as itu bisa dilihat di 10.1.79 menggunakan U pangkat U1 dan W1 dari section 10.1. Hasil yang bisa kita dapatkan itu seperti di 10.1.80. Gambar 10.1.8 menunjukkan kepada kita gelombang yang sama seperti yang digunakan pada contoh section 10.1. Di mana U1 merupakan kecepatan amplitudo pertama order solusi gelombang potensial bagian bawah. Rumusnya U1 sama dengan U1 cos theta. Kami melihat bahwa as lebih besar dari U. Kita menemukan bahwa dalam contoh ini kita kira-kira 1/7 dari amplitudo yaitu maksimum dari U. Selanjutnya, turbulent wave boundary layer atau lapisan batas gelombang turbulen. Lapisan batas turbulen besarannya lebih sulit daripada lapisan batas laminar karena aliran itu sendiri yang menciptakan turbulensi dan merupakan kontribusi penting untuk viskositas. Sejak hidrodinamika dasar aliran ini belum terpecahkan, maka hasil yang tersedia terbatas pada rumus semi-empiris. Solusi pertama untuk masalah gelombang turbulent layers adalah menggunakan pendekatan dari Johnson 1966 yang memperkenalkan gelombang faktor gesekan Fv dalam analogi dengan faktor gesekan arus F dalam hidrolik, yakni dengan menggunakan koefisien empiris tanpa dimensi yang menghubungkan bagian bawah tegangan geser ke kecepatan aliran bebas atau kecepatan rata-rata kedalaman pada kasus arus. Coba di back lagi Jakna ya, di sini tadi seperti Dina yang jelasin ada persamaan yang diberikan dari Johnson tahun 2000, bukan back dulu Jak. Nah, tahun 1966 ini rangkuman yang saya pahami pada dasarnya empiris dan sedikit eksperimen yang tersedia bisa ditentukan. Oleh karena itu, jadi pada presentasi di sini sebenarnya ada kurvanya. Di sini bisa dilihat pada buku diktat yang sudah kita buat. Di sini ada kurva dari Johnson dan Carisen tahun 1966. Dari kurva ini bisa dibaca terkait persamaan-persamaan yang tersedia dan apapun hasilnya. Dan juga hasil dari derivasi teoritis yang membutuhkan penyederhanaan substansialnya. Jadi dari kurva ini bisa dihasilkan apa yang dibutuhkan. Ya, termasuk persamaan yang didapat itu kayak misalnya 1/4 akar Fw tambah log 10 dikali 1/4 akar Fw sama dengan min 0,08 plus log 10 AB per Kn. Jadi teoritis dari Johnson ini menyimpulkan mendapatkan persamaan seperti ini. Yang sudah dijelaskan sama Joe, di sini juga ada yang namanya energi dissipation in turbulent wave boundary layer, yaitu disipasi energi di batas gelombang turbulen lapisan. Apa sih yang dimaksud dissipation? Jadi energi dissipation adalah kehilangan energi yang terjadi karena sejumlah alasan. Jadi contohnya itu seperti ketika bahan dipanaskan di atas suhu yang dibutuhkan untuk peluberan. Nah, di sini ekspresi kehilangan energi persatuan luas dasar dan rata-rata selama periode gelombang
itu dirumuskan dalam rumus D sama dengan U tau B. Jadi kita harus ingat bahwa ungkapan ini hanya berlaku untuk gerakan gelombang yang dilinearisasi, tetapi bahwa derivasi tidak mengatakan apa-apa tentang apakah aliran itu laminar atau bergolak atau maksudnya turbulen. Jadi untuk gerak linear juga berlaku untuk batas turbulen lapisan yang memang membutuhkan bagaimanapun bahwa kita tidak dapat mengetahui nilai maksimum RB0 dan TB, tetapi variasi waktu penuh dari tegangan geser. Nah, dalam pendekatan yang ada di energy dissipation ini, kurvanya itu melengkung. Kurvanya melengkung. Pendekatan tersebut terdapat pada rumus-rumus yang sudah disampaikan. Pendekatan nyatanya itu dapat diasumsikan bahwa F konstan selama periode gelombang itu sama dengan FV yang ditemukan, TBO sama dengan max TB kali T. Selanjutnya yaitu bottom shear stress in three dimensi wave, shown boundary layer. Pada kasus umum, gelombang dan arus pada sudut relatif terhadap masing-masing lainnya dan gelombang mendekati kontur terhadap pada suatu sudut tertentu. Aliran sangat dengan cepat menjadi lebih rumit. Jadi di sini kita terdapat rumus, di mana rumus ini adalah ketika gelombang masuk ke partikel yang ada velocity-nya. Terus di rumus tersebut ada U faktor W sama dengan U faktor 0 cos theta dan U0 sama dengan mutlak U0. Terus di beberapa kedalaman kita terdapat rumus lagi di mana theta sama dengan WT dikurang J K faktorial dikali DX faktorial atau WT dikurang J KA dikali DXA. Terus di instrumen bawah terdapat tegangan geser atau T yang dapat kita ekspresikan, di mana tegangan geser tersebut sama dengan setengah rho dikali F EW dikali U faktorial B dikali T atau mutlak U faktorial B dikali T. Terus di sini kita juga punya beberapa rumus lagi, di mana rumusnya itu ada EW sama dengan KY negatif KY per K, terus KZ per K. Terus disubstitusikan kepada rumus tegangan geser. Jadi rumusnya itu ada 3/2 rho FEW dikali U faktorial W plus V faktorial B atau U faktorial W ditambah V faktorial B mutlak. Terus di sini juga kita ada rumus lagi, di mana rumusnya itu ada U faktorial B sama dengan U faktorial W ditambah V faktorial B. Terus juga setelah itu kita ada rumus lagi, di mana untuk mencari nilai VB sama dengan mutlak VB faktorial sama dengan V BX kuadrat ditambah V BY kuadrat dipangkatin setengah. Didapatkan rumus akhir sama dengan E faktorial W sama dengan KX per K, KY per K sama dengan K faktorial per K sama dengan KI per K. Oke, yang terakhir gue share. Yang pertama, defect velocity, hubungan integral momentum yang menyatakan tegangan rata-rata antara dua stasiun dalam hal perbedaan profil kecepatan antar stasiun, yang juga dikenal sebagai integral momentum von Karman. Yang kedua, pressure variation, variasi tekanan yang mengacu pada varian tekanan antara dua posisi fluida yang mengalir di saluran tertentu tergantung pada gaya geser gesekan
dan kecepatan aliran fluida di dalam suatu saluran. Yang ketiga, momentum loss thickness adalah besaran yang menyatakan terjadinya pengurangan momentum akibat kehadiran lapisan batas. Next, Reynolds number. Reynolds number adalah jumlah tak berdimensi penting dalam mekanika fluida yang digunakan untuk membantu memprediksi pola aliran dalam berbagai situasi aliran fluida. Pada bilangan Reynolds rendah, aliran cenderung didominasi oleh aliran laminar. Sementara pada angka Reynolds tinggi turbulensi. Untuk angka Reynolds tinggi adalah turbulensi yang dihasilkan dari perbedaan dalam kecepatan dan arah fluida, yang kadang-kadang dapat bersinggungan atau bahkan bergerak berlawanan dengan arah aliran keseluruhan. Dan yang terakhir ini, displacement thickness adalah besaran yang menyatakan terjadinya pengurangan aliran massa akibat kehadiran lapisan batas. Momentum loss thickness ini adalah besaran yang menyatakan terjadinya pengurangan momentum akibat kehadiran lapisan batas. Nah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sudah menonton.